welcome back to my YouTube channel. Ya katanya sih gitu ya biar keren. Tapi aku mau bikin beda. Welcome to Bejir-Bejir Online. Hai. Ini tuh vlog storytelling pertama aku. Bingung sih mau ngomong apa, tapi aku akan mencoba bikin yang lebih seru. Jadi kita bincang-bincang lebih asik di sini gitu ya. Jadi kan nggak bosan dengernya. Banyak banget juga yang request Kak Nurma room tour. Buat kalian yang belum tahu, ya ini adalah kamar kos-kosan aku. Aku tinggalnya di kos ini selama 1 tahun ke depan. Aku juga masih di sini. 1 tahun yang lalu aku juga masih di sini. Jadi aku bakalan sering-sering konten dan bakal sering ngasih tahu juga tentang update terbaru dari kos aku. Udah aku isi apa aja sih. Terus akan ada barang-barang lucu-lucu yang bakal datang karena aku bakal room tour lagi. Untuk saat ini aku mau cerita-cerita aja sih, fun fact tentang aku. Aku tuh suka banget sesuatu yang rapi gitu. Termasuk kamar aku, kalian bisa lihat. Ya, tada. Nih kamar aku super rapi kan. Nah aku tuh nggak suka kayak berantakan gitu. Terus fakta yang kedua, aku suka banget sama air kelapa. Jadi suka minum air kelapa gitu. Bener-bener suka banget. Terus yang ketiga, yang pastinya aku suka banget disayang kamu. nggak bercanda. Yang ketiga, aku tuh suka banget lipat-lipat baju. Tapi aku nggak suka nyucinya. Aku suka lipat-lipatnya aja, tapi aku nggak suka nyucinya. Gimana dong? Terus cerita apa lagi ya? Aku tuh pernah punya pengalaman ya yang lumayan agak horor gitu. Kalian pengen gak sih aku cerita-cerita horor gitu? Nanti kalau misalkan kalian pengen dengerin ceritanya, kalian komen ya. Nanti aku bikinin part 2-nya buat cerita horor di kamar kos. Untuk sekarang aku mau cerita tentang pengalaman hidup aku dan sedikit cerita tentang hidupku yang kalian mungkin belum tahu. Jadi di sini tuh aku ngekos karena kuliah guys. Jadi kuliah sambil kerja. Terus siapa yang biayain kosnya? Siapa yang bayar kuliahnya? Jadi kebetulan aku bayar kos sendiri dan biaya kuliahku sendiri. Alhamdulillah gitu. Buat kalian yang nggak tahu juga, aku tuh kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Aku ambil jurusan S1 keperawatan. Dan singkat ceritanya juga, aku tuh masih semester 2 mau naik ke semester 3. Jadi masih maba banget nih. Cerita apa lagi ya? Oh iya, buat yang nanyain Kak Nurma tuh asli mana sih? Aku tuh aslinya dari Bojonegoro guys. Aku asli dari Bojonegoro, Jawa Timur. Tapi aku udah menetap deh tinggal di sini di Surabaya. Jadi aku jarang pulang ke Bojonegoro. Terus apa lagi ya? Aku 2 bersaudara, jadi aku punya kakak gitu cowok, tapi sudah married gitu. Berusaha keras deh menjadi anak rantau yang strong dan kuat sekali. Terus banyak banget yang bilang, Kak Nurma perasaan dulu tuh nggak segede ini deh, maksudnya nggak segendut, gede apanya? Maksudnya segendut ini gitu. Ya aku mau cerita. Awal mula aku maba tuh bener-bener BB 45 guys. Sekecil itu ya, bisa dibilang kurus lah ya. Terus lambat laun banyak banget tuh job-job masuk, kayak job susu wogi waktu itu. Namanya susu wogi gitu. Nah terus aku cobalah. Aku tuh kalau misalkan endorsement tuh aku harus cobain dulu gitu guys. Jadi baru ini bagus, aku bakalan review ke kalian. Akhirnya lambat laun ya udahlah aku cobain. Oh ternyata produknya bagus dan BB aku jadi nambah. Akhirnya naik 10 kilo dari 45 ke 55 gitu. Jadi berat badan aku ini tuh naik di 10 kilo kalau kalian tahu. Jadi
aku memutuskan untuk ya diet lah gitu, karena banyak banget ya netizen yang bilang kayak Nurma kok gemay banget, gemay gitu. Jadi ya aku memutuskan untuk diet. Akhirnya aku banyak banget nih stok di kos aku tuh, ada beberapa snack kayak bubur apa, dan itu kemarin aku post di IGS, itu tuh banyak banget dan rame banget kayak, Kak Nurma kok makan bubur sun gitu. Ya, kalau kalian tahu ya, diet paling efektif ala aku tuh adalah makan bubur sun. Yang pertama, gulanya tuh rendah, terus juga ngenyangin gitu loh. Jadi, kenapa bubur sun gak ada yang salah dari bubur sun gitu. Karena emang rasanya juga enak, ngenyangin, dan diet paling efektif. Jadi aku tuh cepet banget naik BB-nya, turun BB-nya juga cepet gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu dan kalian yang pengen tahu ceritanya kenapa sih bisa segede ini, ya karena memang aku mencoba produk itu dan produknya emang cocok di aku, BB aku juga bisa nambah gitu. Terus apalagi ya, suka dukanya ngekos, suka dukanya menjadi anak rantau, itu banyak banget yang nanya. Kalau sukanya sih kita jadi belajar lebih mandiri ya, belajar lebih bertanggung jawab tentang hidup kita sendiri gitu. Jadi kayak kalian tuh bisa apa-apa sendiri gitu. Yang dulunya tuh kayak masih ditemenin sama orang tua, masih harus apa ya, mah gimana nih mah gini. Sekarang tuh kita harus memutuskan sendiri, kita mau apa, kita mau pergi kemana, kita mau melakukan apa, itu tuh dengan keputusan kita sendiri. Jadi menurut aku itu melatih kemandirian kita. Terus apalagi ya, dukanya itu ya pastinya kangen sama orang tua. Terus juga kalau misalkan sakit, kita tuh harus bisa kayak nyembuhin, gimana ya biar kita tuh bisa sembuh gitu. Jadi kayak menurut aku itu tergantung pikiran kita sih, kita pasti bisa sembuh gitu. Lebih susah sih kalau sakit sendiri gitu. Terus kakak income-nya dari mana sih gitu. Bicara income, sekarang tuh kan udah era modern ya, apalagi kita sebagai Gen Z, Gen Z ya tuh, Gen Z banget. Jadi kita sebagai Gen Z tuh kayak lebih gampang gitu loh cari uang di era modern ini, karena semakin canggih teknologi, semakin mudah juga kita bisa dapat uang dari situ. Jadi aku ambil endorsement, terus juga live juga. Habis itu ya beberapa project bisnis aku ambil, kayak bisnis baju atau beberapa bisnis lain gitu. Terus ya aku suka bersih-bersih gitu aja sih. Kalau misalkan lagi free gitu, aku biasanya pakai untuk bersih-bersih kamar. Terus aku pakai untuk jalan-jalan. Aku suka banget jalan-jalan di tempat yang pemandangannya tuh indah, kayak di pegunungan atau di bukit, atau lihat kayak sawah-sawah gitu, aku suka banget. Terus cerita apa lagi ya? Aku bingung cerita apa lagi. Mungkin itu sih yang aku bisa ceritain ke kalian. Banyak banget suka duka, banyak banget hal-hal yang udah aku laluin, dan itu cukup menguras tenaga, menguras isi pikiran, dan menguras air mata, karena pastinya mental tuh juga kena gitu. Pernah nggak kuliah juga gap 1 tahun, dibilang nggak mampu kuliah gitu. Banyak juga yang kayak statement orang yang menurut aku, ya kenapa sih orang-orang harus berpikir seperti ini, kayak orang tuanya nggak mampu nguliahin apa, dan ternyata Allah tuh baik, aku bisa kuliah sendiri, aku bisa beli apa-apa pakai uang sendiri. Jadinya kayak jadi motivasi juga buat kalian biar bisa semangat terus gitu ya. Pokoknya jangan dengerin kata orang sih, apalagi dengerin kata netizen. Jangan deh, kalian cukup percaya diri aja, buktiin kalau kalian tuh bisa gitu. Kayak aku sekarang lagi pengen banget jadi YouTuber, dan semoga aku bisa jadi YouTuber, bisa dapet banyak subscriber. Kalian jangan lupa subscribe ya guys. Dukungan kalian tuh berarti banget buat. Hai,
mau sambil nyemil-nyemil ya guys ya. Mending kita sambil nyemil-nyemil aja. Nyemil apa ya? Oh ini. Jadi buat kalian yang nanya, Kak Nurma tuh suka cemilan apa sih gitu. Aku akhir-akhir ini tuh sangat suka sama cemilan yang kayak gini. Jadi ini tuh membantu banget untuk diet aku. Jadi proses diet aku tuh terbantu kalau makan makanan kayak gini, karena kan gulanya cukup rendah ya guys. Jadi gulanya tuh cukup rendah dan pasti rasanya juga gak kalah enak gitu. Aku suka. Tapi banyak yang nanyain juga kayak, emang boleh ya makanan anak kecil dimakan? Boleh lah ya kali. Banyak banget yang rame banget di IGS aku waktu aku bikin story yang makan MPASI. Ini tuh bubur sun MPASI, bukan bubur sunnya sih, ada buburnya, ada biskuitnya. Jadi aku ada buburnya, ada biskuitnya. Aku suka nyemilin yang biskuitnya karena gulanya tuh cukup rendah banget guys, cuma 4 gram doang, dan itu udah dapat 3 keping gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku lagi diet. Aku lagi program diet guys. Jadi doain aja ya, semoga bisa cepet kurus. Karena katanya orang-orang sih aku gendut ya. Menurut kalian aku gendut nggak sih guys? Coba kalian komen di VT aku ya. Coba kalian komen deh. Enak banget. Enak banget. Di samping kos aku tuh ada kayak tempat laundry gitu, jadi bunyinya tuh kayak orang laundry gitu loh guys. Jadi mungkin agak bising sedikit, maaf ya. Aku tuh agak sebel kalau pakai hijab kayak gini, karena tuh dia blurred gitu loh guys. Tapi katanya orang-orang bagusan cakepan pakai hijab kayak gini. Menurut kalian aku cakepan pakai hijab apa? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya. Bentuknya kayak gini. Enak banget. Ini juga rasanya udah lumayan lama. Aku mau olahraga di sini. Kalian setuju nggak aku bikin video olahraga, workout, atau jalan-jalan di taman gitu? Udah setuju komen. Tinggal satu. Enak banget. Gue kan nggak bosen ya nontonin YouTube aku, dan maaf banget aku tuh kayak masih pemula banget gitu loh. Jadi masih harus banyak belajar. Tapi ya, aku akan berusaha untuk bikin video lebih panjang. Sambil buat kalian yang udah nonton video ini, yang udah komen, yang udah share, thank you banget. Jangan lupa kalian subscribe dan tunggu video-video aku selanjutnya, karena pastinya bakalan seru-seru banget dan pasti bakalan, aku jamin, menginspirasi. Bye bye.